dia harus tahu bahwa kalau dia muter begini, dampaknya masuk penjara. Orang yang nggak tahu bahwa pas nerima cek nih Pak, cek masuk penjara kan, itu kalau nggak tahu kelewatan. Tapi Pak, kadang-kadang itu nggak tahu. Ya kali ini kan buat lebaran Pak. Maksudnya, ya tuh know, kalau seseorang trying to bribe you gitu, kita nggak bisa bilang saya nggak tahu. Itu kan waktu itu dia ngasih anak saya BMW. Bisa. Kita nggak bisa naif gitu. Itu kita waktu itu saya disuruh bos membuang waste di tengah sungai. Kalau saya naikkan subuhnya sedikit, nggak bisa. Nah jadi karena kita butuh orang yang bukan nggak bisa ya. Saya yakin orang yang memang sudah punya niat begini, kita lihat dia orangnya, pas kita ketemu orang itu kita rasa aja nih orang hebat. Dia nggak harus ahli semua, but dia tahu sampai di mana dia harus tahu dan dia harus tahu sampai di mana dia perlu nggak tahu. Kan hebat tuh, susah tuh. Kadang-kadang kita tahu wah, gitu tele-tele. Saya ingin menyoroti bahwa saya berada di TUDEM itu memang sangat bersyukur sekali gitu ya. Dan saya lihat teman-teman yang muda ini yang memang masih pada timing yang tepat. masih pada timing yang tepat, mereka sedang mengisi, kemudian belum ada job gitu kan. Iya. Jadi marilah kita bekali mereka dengan sesuatu yang lebih baik dan realistis gitu, bahwa spesialisasi itu atau itu tidak harus dia memang tahu semua, bahwa jadi TANGLNEPOI itu tidak harus dari awal kita tahunya gitu. Jadi memang sesuai dengan dalam perjalanan itu gitu. Tapi yang saya soroti dari beberapa buku tokoh yang pernah saya baca itu mereka itu tahu apa yang harus dia katakan dia tidak tahu gitu, seperti yang tadi Mas Kamarja bilang gitu. Memang itulah dalam perjalanannya seperti itu spesialisasi yang saya maksud. Jadi kalau nanti Anda sudah lulus di UDR, saya setuju bahwa S2 sama S3 tuh nggak beda sebetulnya. Jadi bedanya karena saya lebih lama, informasinya lebih banyak, tapi skillnya sama dengan kalian itu. Jadi turun malah. Jadi kalau menurut saya bahwa untuk sampai self directed itu juga Anda sulit menghindari kalau Anda masuk ke suatu perusahaan atau suatu bidang kerja yang memang diharuskan mengerjakan suatu research and development di bidang itu gitu. Nah itu jadi makanya bagaimana mengatasi hal itu? Mengatasi hal itu udah aja Anda spesialisasi dari sekarang ahli dalam satu bidang. Nanti pengembangan kapasitas diri itu yang globally itu bisa dalam perjalanan Anda membaca sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang penting Anda tahu apa yang Anda harus katakan Anda tidak tahu. Kalau saya artikan yang dibilang Pak Dodi itu adalah kita harus pada suatu saat hebat, dan itu boleh biasa. Maksudnya waktu Anda memutuskan mau, tadi kan katanya mau mengembara cari ilmu gitu kan, kayak pendekar zaman dulu gitu kan. Nah waktu cari ilmu Anda bilang saya mau cari ilmu di situ. Nah waktu Anda kan harus mau masuk ke situ harus melamar, harus diterima. Itu udah ujian pertama. Dan kalau akhirnya Anda masuk ke situ, buka pintu, akhirnya masuk di bagian dari sistem itu, Anda hebat. Apakah bisa? Belum tentu. Siapa bilang bisa? Ini nggak bilang-bilang, sama sekali nggak bilang. Ini hanya bilangnya sesuatu yang bagus-bagus saja. Kurvanya juga lihatnya lurus saja, nggak putus-putus. But in real life, setengah mati. Tapi kalau kita udah niat, biasanya sih bisa, kayak kata Pak Dedi bilang tadi. Misalnya saya orang yang nggak biasa komunikasi, bicaranya hahaha gitu. Saya juga begitu. Ada kursus, dan buat PhD, buat postdoc, ada dana untuk mengembangkan diri supaya pintar bicara, ya 1.000 euro per tahun. Bisa, jadi oh ya memang kita mungkin begini bicara, tapi ada orang memang kalau Anda ikut pelatihan itu memang dia harus badannya mesti begini, harus begini. Ada ilmunya buat bicara gitu. Kita sih saya santai aja nggak pakai ilmu. Tapi waktu Anda lagi presentasi, lagi wawancara, keluarkan semua ilmu itu, kalau nggak masuk. Jadi as simple as that. Jadi waktu Anda wawancara,
kan harus mengeluarkan semua apa sih aura gitu ya, pokoknya hebat. Ilmu nipunya keluar. Nah lalu misalnya yang tesis yang saya sampaikan sore ini adalah kalau Anda mau ke situ, lalu ternyata nggak bisa komunikasi, ada kursusnya, nggak bisa. Paling nggak selama 15 menit itu aja bergaya tidak seperti biasa. Gak dasi lah gitu. Udah apa pertanyaannya gitu? Dia bakal nanya, ada itu udah sebetulnya udah biasa lah. Ya kan sehari ketemu wawancara berapa orang. Kita udah sama-sama tahu dia nyari apa di kita gitu. Ya kan? Lalu sampai pada saat kita jangan boleh bohong. Tapi sampai saat tertentu kita marketing juga dong gitu. Oke. Ada ilmunya gitu. Nah, orang yang udah niat masuk ke sistem sehingga belajar wawancara supaya bisa, mungkin pertama kali masuk gagal. Maksudnya wawancara pertama gagal. Kedua, ketiga, lama-lama oke dong. Ya, saya kasih contoh satu yang artinya manajemen sebagai periset yang spesialis sekalipun ada ilmu misalkan manajemen riset sendiri. Jadi dulu waktu PhD saya tidak tahu ada macam kos seperti itu. Jadi kadang-kadang kita risetnya itu amburan dulu kan. Jadi kalau ada paper ini, Ada khususnya nih. ada course-nya kemarin itu yang ngasih orang dari European Space Agency. Jadi bagaimana membuat perencanaan riset. Dan ternyata memang itu bisa membantu sekali untuk bagaimana kita lebih terencana, lebih organize. Jadi hal-hal semacam itu yang sifatnya mungkin bukan spesialisasi ilmu kita, tetapi sesuatu ilmu alat ya istilahnya, atau ilmu membantu yang saya bilangnya proses skill itu. Proses skill itu sangat dibutuhkan sekali. Tapi kita tidak ketemu yang disampaikan tadi kalau nggak jadi postdoc kan? Kalau tidak jadi postdoc di SRI atau PhD misalnya. Jadi jadilah PhD dulu. Selama jadi PhD, tadi yang kata Pak Dudi ketemu sama, oh ada kok pelatihan gimana memanage research gitu. Saya juga tertarik sih. Tetapi kalau kita nggak ngambil keputusan buat ngerjain ini, lewat lalu misalnya, makanya tadi sempat dibilang ya, kenapa kita nggak pulang aja? Iya, saya termasuk orang yang begitu dan ya nggak tahu kita nggak bicara nasionalisme di sini, tetapi kita bicara dengan asumsi sama aja, Belanda, Indonesia, kita nggak bicara itu. Tetapi karena udah kebetulan di sini dan banyak pintu yang tinggal diketok aja mungkin terbuka, saya nggak pulang. Do it here. Di Indonesia nggak ada. Nah tadi saya juga ada yang tadi ingin memberikan respon untuk peneliti yang dari Jepang. Kalau seseorang sudah sampai sini, waktu dia pulang ke Indonesia, misalnya gajinya berapa sih? 100.000 euro per tahun. Seseorang selain menjadi peneliti di perusahaan di Belanda, saya punya feeling gajinya 120-100.000 euro per tahun setelah 5 tahun atau 10 tahun kerja. Berapa juta rupiah tuh? Pokoknya banyak. Bisa nabung? Bisa. Jadi kalau seseorang mempersiapkan diri, saya mau kerja di Belanda 10 tahun baru pulang, dan setiap bulan dia menghemat 25% dari gajinya, pulang-pulang dia paling kaya dari semua orang Indonesia, apalagi semua dosen di UI. Iya, saya udah berapa tahun kerja di UI, alhamdulillah udah lunas rumahnya. Tapi teman kita yang 10 tahun kerja di sini, pulang-pulang udah rumahnya yang. Jadi sebetulnya dari segi finansial ini sih bagus gitu. Termasuk shortcut juga. Nah, kalau misalnya Anda jadi dosen, kerja di LIPI, ya harus terima pas pulang ada dana riset. Saya punya kenalan yang dia komplain di milis. Inisial. Nggak boleh. Nggak, ini boleh. Pak, enggak. Menjelaskan. Oh ya, ini saya KMZ.